إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Pada mukaddimah yang kita bacakan tadi, kita menyebutkan dua syahadah, dua kalimat syahadah, yang mana dengan dua kalimat syahadah tersebut seseorang bisa dikatakan dia telah beriman dan telah masuk ke dalam agama yang hanif, yaitu agama Islam. Yang pertama, syahadah la ilaha illallah, dan kita tidak akan membahas pada kesempatan ini. Namun yang akan kita bahas, dan ini jarang dibahas di mimbar-mimbar ataupun di kajian-kajian oleh sebagian asatidzah. Maka insyaallah kita akan bahas tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana persaksian kedua kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ketika berbicara tentang syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana pada syahadah la ilaha illallah terdapat dua rukun, maka begitu juga pada syahadah anna Muhammadar Rasulullah terdapat dua rukun pula. Rukun yang pertama daripada syahadah anna Muhammadar Rasulullah, persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba biasa, bukan anak Tuhan, bukan juga dia Tuhan. Tidak ada kekhususan dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Beliau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mentadbir atau mengatur alam semesta, untuk memberikan rezeki kepada kaum mukminin, tidak. Karena di antara Yahudi dan Nasrani, nabi mereka angkat sedemikian rupa sehingga orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, bahwasanya Isa adalah Tuhan. Mereka sembah, ini adalah gulu dalam agama. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sembah, mereka agungkan di atas batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk seorang nabi. Maka melalui rukun yang pertama ini, kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murni adalah seorang hamba, sebagaimana kita juga seorang hamba. Bagaimana Allah katakan dalam surah Jin, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan ketika hamba Allah, maka para ulama tafsir mengatakan hamba Allah di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan salat, jin-jin berkumpul untuk melihat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, adalah kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa risalah syariat ini kepada kita
mengajarkan syariat ini kepada kita. Sehingga apa? Kita harus menghormati dan memuliakan beliau. Namun dalam tanda kutip, tidak lebih kita hormati sehingga kita menjadikan beliau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatifillah azani Allah wa iyyakum, dengan syahadah anna Muhammadar Rasul, anna Muhammadar Rasulullah, maka terdapat konsekuensi-konsekuensi pula. Sebagaimana pada kalimat la ilaha illallah terdapat konsekuensi yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan untuk mengesahkan kalimat tersebut, maka begitu juga pada syahadah anna Muhammadar Rasulullah terdapat muqtadayat, konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan agar syahadah kita adalah syahadah yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 4 konsekuensi yang harus kita penuhi daripada ikrar kita terhadap syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, adalah tasdiquhu fima akhbar. Bagaimana seseorang yang telah mengikrarkan syahadah tersebut adalah dia mempercayai berita-berita langit, mempercayai berita-berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dengan apa yang kehendak beliau, dengan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu beliau, melainkan semua ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Kita berikan contoh. Bagaimana ketika perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedikitnya kaum mukminin, tatkala itu 3.000 pasukan kaum mukminin, beliau mengatakan sebelum menghadapi Ahzab, 10.000 kaum kufar dan kaum Yahudi, beliau mengatakan kami akan taklukkan Persia, kami akan taklukkan Romawi, kami akan taklukkan kerajaan Yaman. Yang mana kita ketahui Persia dan Romawi, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, mereka adalah pasukan yang mustahil bisa ditaklukkan hanya dengan 1.000, 2.000, bahkan 100.000 pun belum tentu bisa ditaklukkan kalau secara logika. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum mukminin akan terjadi hal tersebut. Maka para sahabat percaya, dan kita lihat boleh berteruh kata Allah telah ditaklukkan orang-orang Romawi, dan itu benar terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan kepada kita, la yaqulanna min ummati aqwamun yastahilluna al-harra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana umat Islam akan menghalalkan sesuatu yang haram sebelumnya, sesuatu yang syariat telah tetapkan itu adalah yang haram. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya akan menghalalkan hal tersebut. Yang pertama dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghalalkan zina. Kita lihat di negeri-negeri kita, kita melihat di penjuru-penjuru negeri betapa banyak tempat-tempat prostitusi, betapa banyak orang tua yang bahkan menyuruh anaknya untuk berbuat zina dan memfasilitasi mereka. Kita melihat di antara kaum mukminin ada yang menikah dalam keadaan telah hamil, waliyadzubillah. Bahkan ada di antara orang tua yang membandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain. Dia mengatakan, wahai anakku, si fulana, si A, si B itu sudah mendapatkan pacar, engkau mana? Apakah engkau tidak laku? Tanpa kita sengaja, hal tersebut menjadikan hati anak kita bergejolak, sehingga mereka berpacaran kemudian melakukan perzinahan, dan itu hal yang biasa di tengah masyarakat kita. Benar terjadi hal tersebut. Kita melihat di antara kaum mukminin ada yang mulai mengatakan bahwasanya khamar itu adalah perkara yang biasa. Minuman keras adalah adat istiadat wal iyadzubillah. Sehingga kita melihat, kita masuk kepada toko-toko yang ada di sepanjang jalan, kita melihat ada botol-botol kaleng yang bertuliskan bintang, dan itu minuman keras. Kita melihat juga di antara kaum mukminin ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri, misalkan, di antara mereka ada yang teriak-teriakan di jalan,
dan sebagian di antara mereka ada yang merayakan hari raya tersebut dengan meminum minuman keras hingga mereka mabuk sampai pagi hari. Wal'iyadzubillah. Dan ini nyata. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kaum mukminin ada mereka yang mengganti wirid-wirid mereka dan azkar pagi mereka, zikir-zikir pagi dan petang mereka, Al-Quran mereka, murotal yang terdapat di dalam HP mereka, menggantinya dengan musik. Wal'iyadzubillah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal syariat ini telah mengharamkan hal tersebut. Sehingga Nabi mengatakan akan ada orang yang menghalalkan. Maka apapun mereka, siapapun mereka, kiaikah mereka, ustadzkah mereka, memakai sorbankah atau tidak, maka orang yang melakukan pembenaran dan menghalalkan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka termasuk bagian daripada yang menghalalkan dan menolak syariat Islam. Bahkan ada di antara mereka tokoh besar yang mengganti surah Asy-Syu'ara menjadi surat musik dalam Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Dan ini nyata, ikhwatillah. Ini adalah tasdiquhu fima akhbar. Kemudian yang kedua, ikhwatillah, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua dan yang ketiga adalah ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Adalah kita patuh kepada perintah-perintah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, dan kita menjauhi larangan-larangan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang kita daripadanya. Dan banyak sekali. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan mi'yar, barometer bagaimana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus melalui kepatuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, ma'atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kalian, ambil dia, lakukan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul dari kalian, maka silakan berhenti. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran ikhwati fillah mengatakan bahwasanya sebab diazabnya kaum sebelum kita, umat-umat sebelum kita, adalah karena mereka tidak patuh kepada Nabi mereka. Wal'iyadzubillah. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dibinasakan umat-umat sebelum kalian karena satu hal, karena mereka banyak protes kepada Nabi mereka dan mereka membangkang terhadap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Nabi-Nabi mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sayyidis sadat wa ma'dal sa'at wa sahibil ayatil bayyinat wa mu'jizat al-zahirat wa sahibil syafa'ati liman yusalli alaihi yawm al-hasarat, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian konsekuensi yang terakhir adalah hendaklah kita tidak beribadah dalam agama ini melainkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah melainkan harus dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka jangan melakukan sesuatu yang tidak ada dalil dalam agama ini. Jangan melakukan perkara-perkara baru, karena sejatinya dengan kita melakukan perkara baru di dalam agama ini, kita telah menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pengkhianat. Hal tersebut dikatakan oleh Imam Malik, bahwasanya beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah." Siapa yang melakukan satu perkara baru dalam Islam, satu saja, dia anggap itu perkara yang baik, maka sejatinya dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pengkhianat. Pengkhianat di sini dimaksudkan karena Allah telah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari itu
pada Hajjatul Wada, pada saat haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam telah sempurna. Allah sendiri yang katakan Islam telah sempurna. Maka ketika ada yang mengatakan ini bagian dari agama, padahal tidak, maka seolah-olah telah mengatakan Islam ini tidak disampaikan dengan benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun yawma idzin dinan, lam yakun al-yawma dinan. Maka apa yang tidak pernah menjadi agama pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini tidak boleh dikatakan sebagai agama. Maka cek kembali amalan kita, apakah amalan tersebut adalah amalan yang sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jika sudah, maka lanjutkan. Jika tidak, maka berhentilah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mazlumin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mazlumin fi Sudan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله